Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Gus Sofi saya persilahkan, semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama Guru Ahyat sebagai pimpinan Majelis Zahratul Ghina, Ustadz Iswanto yang juga kami hormati, para pengurus MWJ NU Batu Sopang beserta banom-banomnya, ibu-ibu Zahratul Ghina yang kami hormati, tamu undangan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, kemudian haul guru sekumpul, sekaligus milad Zahratul Ghina yang ketiga. Ini paket komplit. Kemarin saya ditembung sama Ustadz Iswanto, Gus, diminta ngisi ceramah acara ulang tahun. Saya bilang kalau potong tumpeng doang sih siap. Tapi sekaligus ada satu paket sama Isra Mi'raj dan haul guru sekumpul. Ya saya nggak bisa nolak ya. Diminta sama beliau sebagai sesepuh NU. Mungkin nanti singkat aja ya dari tema pada malam hari ini saya akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya pengen berdiri di luar ya, karena ada materi yang nanti bisa dilihat di proyektor. Nanti yang di sini bisa merapat ke depan pintu, kita lihat di luar bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj dalam perspektif sains. Mungkin sudah banyak dijelasin para alim, para ulama, kiai, mungkin sejak Rajab ini ya, Rajab jelasin tentang Isra Mi'raj. Bagaimana mukjizat ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu perlu tahu bahwa Isra Mi'raj banyak mengundang pro dan kontra. Ya. Isra Mi'raj banyak mengandung pro dan kontra. Karena apa? Karena peristiwa ini di luar nalar akal manusia. Ya. Kita tahu bahwa definisi Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Pada zaman dulu secara akal nggak masuk akal, nggak mungkin. Karena secara akal naik onta aja bisa sampai 2 bulan. Ya, ditambah lagi peristiwa Mi'rajnya, ya, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu langit ke-7. Secara akal nggak logis. Ya, tapi kadang karena bapak-bapak semua lahir sudah Islam, sudah NU,
gampang percaya, oh Isra Mi'raj diimani, gampang iman. Tapi kadang di logika, saya ajak untuk malam ini kita melihat secara akal dan secara sains. Biar teman-teman, bapak-bapak ibu tambah yakin. Dalilnya jelas ya, Isra ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Subhana moho suci sapa alladzi dzat asra kang lakokake sapa alladzi bi 'abdihi ing kawulane alladzi lailan ing dalem wektu wengi. Minal masjidil harami saking masjidil haram ilal masjidil aqsa maring masjidil aqsa alladzi kang barokna kang berkahi sapa ingsun Allah haulahu ing kiwa tengene masjidil aqsa linuriyahu supaya ngawruhake sapa ingsun Allah min ayatina saking tondo-tondo kebesarane ingsun Allah. Innahu sak temene Allah wa ya Allah as-sami'u itu dat kang midanget al-basiru tur dat kang mirsani. Itu bahasa kitabnya ngoten. Oke, kita lanjut dalil Mi'raj ya, ini ada di surat An-Najm ayat jelas enggak itu? Dari ayat 12 ya. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha ya. Ini di ayatnya jelas bahwa Kanjeng Nabi sampai sidratil muntaha menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita akan kaji secara sains. Kenapa banyak mengandung pro dan kontra Isra Mi'raj ya? Ya. Kita sebagai umat Islam, warga Nahdliyin ya, ini Isra Mi'raj harus diimani di dalam hati. Betul, iman itu di dalam hati. Makanya terkait Isra Mi'raj ini kita harus meletakkan akal di urutan kedua setelah iman. Harus diimani dulu baru akal yang berpikir. Ya. Dan yang ketiga, karena Isra Mi'raj adalah fenomena mukjizat di luar batas kemampuan manusia, makanya banyak yang meragukan. Ya, di ayat tadi menjelaskan bahwa Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini secara gambaran petanya yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu perlu diketahui. Ini Masjidil Haram dan ini Masjidil Aqsa. Jaraknya kurang lebih 1.200 km. Ya. Perjalanan kalau naik onta bisa sampai 2 bulan. Kalau naik pesawat jet bisa 2 jam. Ya, kalau kita pesawat biasa 2 jam paling Balikpapan Jogja, Balikpapan Jakarta ya kan. Ini bisa ditempuh hanya dalam waktu sekejap. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Mi'raj ini tembus langit ke-7. Nanti saya akan jelaskan juga. Oke, ini secara peta kita pahami ini jaraknya secara logika nggak mungkin ditempuh yang sedemikian singkat. Oke ya, ini langit ke-7 ini nanti kita akan kaji. Yang dimaksud langit ke-7 itu langit yang mana? Ya, yang dimaksud Sidratil Muntaha itu di mana? Ini saya akan jelaskan nanti. Secara histori ini di langit ke-7 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Oke, kemudian di langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu Nabi Idris, di langit kelima bertemu Nabi siapa ini? Nabi Harun, langit ke-6 bertemu Nabi Musa dan langit ke-7 Nabi Ibrahim. Terakhir ketemu Allah di atas Sidratul Muntaha. Nah, langit ke-7 ini langit yang mana? Betulkah langit yang kadang kita naik pesawat itu? Di situ, langit pertama. Berarti secara logika Nabi Adam ada di sana kah? Naik lagi ke langit di sana apa nabi-nabi yang sudah meninggal di sana? Itu makanya banyak orang yang meragukan peristiwa ini.
Ya, apalagi ditempuh dalam waktu yang sesingkat itu. Oke, mungkin ini referensi di dalam hadis banyak cerita-cerita Isra Mi'raj dijelaskan. Sebelum Nabi Isra itu malaikat Jibril datang dan membawa Nabi, lalu dibedahnya dadanya Nabi, dibersihkan hatinya, diisi dengan iman dan hikmah. Ya, kemudian didatangkan buruk sebagai kendaraan untuk naik ke atas. Kemudian cerita di hadis lagi ada Nabi sempat sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis sebelum naik ke Sidratil Muntaha. Ini tadi juga yang saya jelaskan, dengan buruk Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke lapisan-lapisan langit yang saya sebutkan tadi, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, dan sampai ke langit ke-7. Ya. Kemudian di langit ke-7 Nabi Muhammad melihat Baitul Ma'mur, perjalanan dilanjutkan ke Sidratil Muntaha hingga akhirnya mendapatkan wahyu sholat 50 waktu yang akhirnya didiskon menjadi 5 waktu yang diwajibkan kepada kita semua. Ini dalil-dalilnya jelas di hadis sudah dijelaskan secara detail. Oke, ini secara sains ini mungkin yang sangat menarik bagi ilmuwan-ilmuwan. Ya, makna 7 langit sab'a samawat, apakah langit yang itu atau langit yang mana? Ya, dan beberapa ayat memang Allah menjelaskan ya definisi ayat-ayat tentang sab'a samawat. Oke, ayatnya ini ada alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ya. Sab'a samawat di sini jelas. Kemudian di sini juga alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Sab'a samawat kalau secara bahasa ya langit 7. Ya. Nah ini saya jelaskan apakah langit yang biru inikah yang dimaksud langit yang tadi di dalam Al-Quran. Ya, padahal langit juga nggak selalu biru ya, kadang langit juga warnanya kuning, merah. Ya, kadang juga hitam. Coba tengok ke atas. Ya, langit kelihatan kalau malam hari warnanya hitam. Oke, secara definisi langit adalah sesuatu yang berada di atas kita. Ini kita definisikan sebagai langit. Ya, berarti langit, bintang-bintang, planet-planet itu semua berada di langit. Konsep lama tentang langit ke-7 ya. Ini ilmuwan tiap generasi ke generasi banyak versi. Apa sih yang dimaksud langit ke-7 itu ya? Zaman dulu mereka mendefinisikan langit itu lapisan-lapisan planet yang dipelajari di zaman SD ya, atau mungkin di SMP dulu pernah belajar 9 planet. Coba sebutin. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, terakhir Pluto. Ya, seiring berkembangnya zaman Pluto udah nggak dianggap sebagai planet. Ilmuwan zaman dulu mendefinisikan itu. Langit pertama itu ada bulan, Mars. Langit kedua planet di atasnya, Merkurius, di atasnya lagi Venus, di atasnya lagi Pluto gitu. Lapisan 7 mereka mendefinisikan itu. Ya, paham ya? Karena planet 9 dipaskan sama ayat tadi jadi 7 lapis, tapi ada 2 planet yang satu lapisan dengan bumi. Dan teori ini sekarang udah nggak berlaku. Di luar ini ternyata masih ada jutaan bahkan miliaran planet dan benda-benda langit lainnya. Nanti saya juga akan perlihatkan. Ya, yang sekolah dulu paham lah, mana yang bumi? Ini ya, kuning ini matahari. Mana bumi kita? Ya, ini bumi kita. Kalau bumi segede ini, kita segede apa Pak?
Kalau planet bumi, buminya segede ini, nggak ada artinya manusia. Kecil. Ya. Kalau teori dulu yang dimaksud 7 langit itu ini, ya lapisan-lapisan ini. Tapi ternyata astronom semakin berkembang, ternyata di luar ini masih banyak gugusan-gugusan galaksi, miliaran-miliaran planet di luar 9 planet ini. Ya. Nah, ini langit dalam konsep baru. Kenapa definisinya ini saya perjelas, banyak ulama mendefinisikan sab'a samawat ini bukan plek dengan 7 langit, ya. Dikiaskan dengan ayat ini, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ini ada kalimat sab'atu abhur, ya, ini artinya 7 laut. Tapi yang dimaksud 7 laut ini artinya laut yang tidak terhitung. Makanya kiasnya adalah langit, 7 langit itu artinya langit yang enggak terhitung, bukan jumlah 7-nya yang ditekankan di situ. Ya, ini juga konsep baru, tidak ada lapisan langit. Ya. Karena gugusan-gugusan langit itu jumlahnya enggak terhingga. Ini langit bertingkat-tingkat bermakna jarak benda-benda langit berbeda-beda. Ini ayatnya. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Di luar angkasa sana jumlahnya miliaran planet, miliaran galaksi. Susunan tata surya kita namanya apa? Galaksi Bima Sakti. Saya akan contohkan. Galaksi Bima Sakti itu ada di sini, ya. Contoh ya. Galaksi Bima Sakti ada di sini. 9 planet yang tadi saya sebutkan di awal itu ada di salah satu titik yang bercahaya ini. Ya. Luar biasa ya. Jadi 9 planet yang tadi saya jelaskan ada di salah satu titik ini. Ya. Bagaimana dengan galaksi-galaksi yang lain, ya? Yang ini miliaran jumlahnya. Ya. Ini ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang. Akhirnya apa? Subhanallah, kekuasaan Allah harus diimani sangat luar biasa. Ya. Nah, yang tadi tentang Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad ke atas ini? Ya. Ke atas langit ke-7 yang di sini sampai Sidratil Muntaha, di mana ini tempatnya gitu. Makanya kita mau asah otak kita. Apa keluar dari area planet ini, keluar angkasa sana? Oke, ini biar kita lebih mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmuwan membandingkan ukuran planet satu dengan planet yang lain. Kalau bumi seukuran ini dibandingkan Venus ukurannya segini. Mars ukurannya segini, Merkurius ukurannya segini, Pluto segini. Oke, kita bandingkan dengan planet yang lain. Oke. Jupiter karena memang planetnya paling besar, kalau dibandingkan dengan planet yang lain begini. Jupiter segini, Saturnus segini, Uranus segini, Neptunus, Bumi. Bumi itu segini, Pak. Dibandingkan dengan planet-planet yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Matahari, ini gambar matahari ini ya. Berapa ukuran matahari?
1,3 juta ukuran bumi. Jadi matahari ini gedenya 1,3 juta kali bumi. Wow, luar biasa. Ini tadi planet-planetnya. Bumi ini Pak, ini nih bumi ini dikasih titik kecil ini. Ukurannya 1,3 juta kali ukuran bumi. Pertanyaannya, di mana kita? Kita lihat kecil ya matahari ya. Kadang dipegang gini, ada orang foto kan matahari gitu kan. Karena jauh. Padahal perbandingannya segini nih, nggak ada apa-apanya. Satu titik. Oke, kita bandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Di luar sana itu banyak bintang-bintang yang gedenya, besarnya melebihi matahari. Karena saking jauhnya kita kadang nggak melihat, hanya ketip-ketip gitu doang. Ini namanya bintang Sirius. Kalau dibandingkan dengan matahari segini. Ini matahari ini segini. Ada bintang yang segede ini. Di mana bumi? Tuh. Itu enggak kelihatan. Satu titik doang. Ada yang lebih besar lagi. Ya, ini bintang juga, ini matahari. Ya udah enggak kelihatan buminya. Oke, ini juga ukuran bintang-bintang yang ada di luar angkasa sana. Ya kalau dibandingkan dengan bumi ya sudah nggak kelihatan lagi juga. Oke, ini ada video, mungkin sampean perlu lihat. Sampean bisa membayangkan bagaimana kita yang berada di bumi ini. Ini ada video yang kita tarik ke atas sampai keluar angkasa. Kemudian nanti kamera itu akan saya balik lagi ke bumi. Ya. Oke, saya putar ya. Ayo kita tonton bersama-sama. Oke, kita naik ke langit. Kita naik ke atas. Terus ke atas. Oke, kita lihat benda-benda di bawah kita. Kampung, desa, kota, negara, pulau, benua, bumi ya. Tadi yang kita, oke, kita keluar angkasa lagi. Terus bulan. Kita naik terus lagi. Ini tadi planet-planet yang saya sebutkan, 9 planet. Tuh matahari. Oke, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kita naik lagi. Naik terus. Oke, galaksi pinter sampean. Oke, matahari itu segitu. Matahari itu segitu. Ya. Terus kita naik lagi keluar angkasa sana. Oke, ini tadi yang disebut dengan galaksi. Ya, di mana tadi matahari dan planet-planetnya? Ya, ini namanya galaksi Milky Way dan galaksi-galaksi jutaan miliaran, subhanallah. Oke, kita naik lagi terus ke ujung terus. Terus kalau mau mentok kita balik lagi ke bumi. Kita balik lagi ke bumi. Kita balik lagi ke bumi. Di mana tadi? Di mana tadi orang cewek tadi itu? Subhanallah, ya kan? Oke, saya akan ajak masuk ke mata. Barang yang terkecil yang diciptakan Allah di dalam mata apa? Pupil, retina, sel darah putih. Ada apa di dalam sel darah putih? Silakan dilihat. DNA, apalagi di dalam sana?
Ya, itu udah nggak bisa dilihat dengan kasat mata ini. Ya, harus dengan alat. Masih ada lagi tuh barang terkecil di dalam mata kita itu. Ya, ada apa lagi? Oke, kita balik lagi aja, kejauhan nanti. Oke, cukup ya? Oke. Apa yang Anda pikirkan setelah nonton video ini? Apa yang dipikirkan ini? Makanya jadi orang itu jangan apa? Jangan sombong. Jangan gumedi. Kelamaan nggak ini Pak waktunya Pak? Lanjut ya? Oke, lanjut sedikit lagi aja. Nah ini tadi yang kita naik tadi di atas ya, bermiliaran galaksi yang divideokan tadi itu. Nah ini kalau dibungkus ya begini nih, susunan-susunan galaksi yang ada di alam semesta. Ya. Oke, Isra Mi'raj adalah perjalanan keluar dari dimensi ruang dan waktu. Ya, ini yang harus difahami. Apa itu dimensi ruang? Dimensi ruang itu yang selalu membicarakan tentang ukuran besar, kecil, ya. Yang dimensi waktu berarti yang selalu membicarakan tentang jarak dekat dan jauh. Nah, Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang keluar dari dimensi ini. Ya, jadi Isra Mi'raj itu tidak bisa diukur dengan ukuran jauh dekat. Oh, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh itu. Udah nggak bisa diukur dengan itu. Ya. Begitu juga ukuran kecil dan besar kita keluar dari dimensi ini. Ya. Nah, ini kalau di bumi itu begini nih di petanya. Mekah ke Palestina itu ada jarak, tapi Isra dan Mi'raj keluar dari dimensi ruang dan waktu. Kita enggak dihitung dengan jarak. Ya. Ini analoginya ya. Contoh ini lembaran kertas, contoh ya. Ini lembaran kertas. Kalau ada semut di sini, saat dia melakukan perjalanan semut ke sini, ini kan butuh waktu yang sangat panjang. Apalagi jalannya pelan-pelan ngesot ya. Tapi kalau kita keluar dari dimensi ruang dan waktu, apa sih susahnya mindahin semut yang dari sini langsung ke sini? Ya. Enggak susah kan? Emang logikanya harus jalan ke sana lama sampainya gitu. Tapi kita Isra Mi'raj ini didefinisikan keluar dari dimensi itu. Jadi barang yang ada di sini langsung dipindahkan ke sini. Ya cepat. Oke, mungkin itu terkait sama Isra Mi'raj sedikit aja. Terkait dengan haul guru sekumpul sebenarnya saya juga enggak kapasitasnya menjelaskan. Yang lebih afdol sebenarnya guru Ahyat ya. Yang Al-Banjari ya, memang orang sini. Saya agak susah kalau menjelaskan terkait sama tema ini. Nanti di lain waktu mungkin belajar sama beliau yang banyak mengambil hikmah dari sana, melihat karomah dan kewalihan dari guru sekumpul. Ya. Secara awam, mungkin kita yang nggak pernah mengenal beliau, nggak pernah melihat beliau, ya, atau nggak nyantri sama beliau, tapi kita bisa menyaksikan bersama. Apalagi syair-syair yang telah diciptakan. Juga foto-fotonya ada di mana-mana. Oke, kita mendengarkan syair ini aja udah tahu ya. Kita mendengarkan syair ini aja udah tahu keramat beliau, kewalian beliau. Coba kita nyanyi bersama-sama.
berkat guru sekumpul kami semua ngumpul mohon syafaat Rasul dalam syurga terkumpul ya Syekhana ya Zaini anta murabbi ruhi ya habibun nabi. Oke, cukup ya. Saya hanya menjelaskan guru sekumpul sampai segitu. Tapi kalau sampean hayati ini syair, sudah menjadi kerentak atau sudah percaya dengan beliau. Oke, yang terakhir Milad Zahratun Gina. Saya punya satu lagu untuk Zahratun Gina, ya habis ini silakan ditutup ya. Bisa diiringi musiknya juga bisa. Mabruk alfa mabruk yaumaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumaika mabruk alfa mabruk yaumiladika mabruk mabruk saya refnya ya, awas minggir. Eman temen wong ayu ora solawatan. Eman temen wong ayu ora solawatan. Zahratun Gina wonge ayu. Alhamdulillah. Dong seneng maca solawatan. Amin ya Allah. Zahratun Gina wonge ayu. Amin ya Allah. Seneng maca solawatan. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk Yaumiladik mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.